Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Atau Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan di Indonesia. Sahabat sekalian, memang isu-isu kontroversial ya, kita lihat ini luar biasa. Sampai hari ini sudah lebih seminggu, hampir seminggu, kita lihat Az-Zaitun menjadi perhatian hampir semua masyarakat, terutama yang konsen kepada masalah-masalah aliran keagamaan, paham keagamaan, ya, termasuk juga soal ya menyangkut dengan hubungan antar umat beragama. Nah, kita coba lihat apa yang membuat ini menjadi terus menjadi sorotan. Nah, beberapa hal kita coba lihat di dalam berita, ya, berita dari salah satu TV swasta dengan judul Kontroversi Az-Zaitun dari aliran sesat hingga salam Yahudi. Jadi tetap ada stigma ya, ada sesuatu ya, big question ya terhadap pesantren Az-Zaitun. Ini menghadirkan maksud saya beberapa dari MUI ya, Pak Kiai Khalil Nafis, kemudian Haikal Hasan, kemudian juga Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Pusat. Nah, coba kita lanjutkan ke berita berikutnya adalah dari OK News. Di sini judulnya adalah Viral Salam Yahudi di Ponpes Al-Zaitun. Wapres minta Kemenak dan MUI Pusat untuk mengusut. Nah, ini berarti sudah turun tangan ini Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini semakin serius ini. Nah, ini ada semacam perintah, ada semacam isyarat agar ini dituntaskan oleh Kementerian Agama dan MUI Pusat. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini ada berita juga di Detik Jabar. Ini arahnya ke soal kunjungan ya daripada Kementerian Agama Kabupaten dengan Kementerian Agama, Kepala Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat. Di judul ini tertulis Kemenak sebut kurikulum di Ponpes Az-Zaitun tidak menyimpang. Nah, ini beritanya kita lihat dan muncul dari pihak Kemenak. Selanjutnya kita lihat juga ya hal yang sama juga muncul di Sumatera Express ya. Kanwil Kemenak Jawa Barat sebut kegiatan di Ponpes Az-Zaitun tidak ada yang menyimpang. Nah, ini hal yang menarik juga ini. Nah, nanti kita lihat juga apakah di Kementerian Agama itu sejalan juga atau terjadi perbedaan dalam melihat ini. Dan kemudian kita lihat ini statement daripada Pemda Indramayu, yaitu melalui tv1news.com dengan judul Pesantren Az-Zaitun kerap bikin heboh, Pemkab pemerintahan kabupaten ya sebut Az-Zaitun tertutup. Nah, inilah beberapa ya kita lihat yang terupdate daripada berita-berita yang terjadi terkait dengan Az-Zaitun. Sahabat sekalian, kalau kita lihat ya persoalan-persoalan ini belum ada titik penyelesaiannya. Bahkan saya lihat ini semakin menarik, ya, semakin menjadi kontroversial karena dari pihak daripada Az-Zaitun sendiri dalam hal ini AS Panji Gumilang tidak ada verifikasi atau klarifikasi yang menjelaskan secara utuh apa yang menjadi keresahan masyarakat. Jadi ini sudah terjadi kegaduhan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Apa lagi yang mungkin perlu kita lihat di sini adalah belum tuntas soal kurikulum yang menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk juga tentu hidden kurikulumnya. Kemudian juga ada isu baru juga adalah soal toleransi ala Az-Zaitun. Dan yang berikutnya adalah ada dugaan atau potensial ya terjadi ya penistaan dan pelecehan agama. Dan tentu
ujungnya nanti adalah soal sanksi pidana. Dan yang terakhir tentu yang menjadi sentral diskusi kita pada kesempatan ini tentu apakah perlu dibentuk tim pencari fakta atau cukup dengan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia yang sebenarnya juga sudah dilakukan di tahun 2002 tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Dan apakah juga Litbang dari Kementerian Agama untuk melakukan penelitian-penelitian ini. Sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, dari beberapa statement dari Kemenak Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Muhammad Mulyadi menyatakan ya, ini masalah-masalah kontroversial yang ada di Az-Zaitun ini tidak usah dipermasalahkan. Kira-kira begini, ini Pak Kemenak ini apa nggak paham ya apa begitu yang dimaksud oleh masyarakat. Masyarakat itu butuh penjelasan tentu dalam yang menjadi kewenangan Kementerian Agama Kabupaten untuk dijelaskan. Begitu juga daripada ya kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah, apa katanya? Dari sisi kurikulum tidak ada masalah. Kalau soal praktek sholat yang menjadi viral itu tidak melanggar syariat tetapi tidak lazim. Nah, ini juga Kemenak ya sebenarnya sudah menilai juga tentang kaitan dengan praktek yang menjadi kehebohan itu, yang mendatangkan kehebohan atau kontroversial itu. Nah, kemudian ada yang menarik, yang kontradiktif menurut saya adalah pernyataan daripada Profesor Wardono Abdul Ghafur, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, menyatakan sebenarnya sudah dilakukan pengawasan tetapi tidak mendalam karena ya kesempatan kita tidak ada untuk mendalami itu. Artinya ada handicap, ada halangan pihak Kementerian Agama untuk melihat lebih jauh terkait daripada kurikulum itu sendiri. Az-Zaitun katanya, kata Profesor Wardono, ya, ini langsung di bawah beliau loh ini. Pesantren ini tanggung jawab beliau ini. Ya, kata beliau, Az-Zaitun ketika dinilai, dievaluasi, ya, atau dilihat oleh para pengawas yang bertugas, itu Az-Zaitun menyajikan kurikulum sebagaimana kurikulum umum. Tapi kata beliau, kata Profesor Wardono, dalam kenyataannya berbeda. Dan sekaligus dia mengakui bahwa ada kesulitan Kementerian Agama. Nah, ini aneh bagi saya ini. Ya, kenapa bisa ya pihak Kementerian Agama yang notabene-nya mewakili negara tetapi tidak bisa aksesful, tidak bisa melihat secara dalam tentang pendidikan, sistem pembelajaran, materi dan hal-hal lain yang terkait dan yang terjadi di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Nah, atau memang pengawasnya itu ada tapi nggak bekerja. Nah, lalu disinilah makanya kalau jadi Kemenak baik kabupaten maupun provinsi, ya kita harus tanggung jawab untuk melihat atau memperhatikan ya hal-hal yang terkait dengan perkembangan sebuah pesantren. Dan ini harusnya sudah sejak lama dilihat karena ini kontroversi ini Zaitun ini sudah jauh hari mendatangkan kehebohan. Nah, sahabat sekalian, ini saya pikir diakui juga oleh Ketua Majelis Ulama Indramayu, Kiai Haji Satori, ya. Apa katanya? Ponpes Az-Zaitun itu eksklusif. Dan kita tidak bisa intervensi. Memang Az-Zaitun itu adalah pesantren yang di Indramayu, tetapi kita tidak bisa dan tidak bisa melakukan apa-apa karena susah. Ini pengakuan juga dari MUI. Nah, bahkan ini ada pengakuan juga di sini dalam level kabupaten, provinsi bahkan nasional pun susah menyentuh daripada pesantrennya. Nah, wah ini menarik sekali nih. Lalu kenapa
pesantren yang notabene-nya adalah tanggung jawab negara, dalam hal ini Kementerian Agama, ya, kenapa tidak bisa atau tidak diberikan kewenangan, ya, atau akses yang baik untuk proses evaluasi dan penilaian? Padahal ini adalah sebuah tanggung jawab di semua pesantren, semua sekolah madrasah, dari mulai yang paling rendah sampai yang perguruan tinggi, bahkan ini adalah harus monitoring agar kelihatan apakah sekolah ini telah berjalan sesuai dengan baik itu proses pembelajaran, atau dari segi termasuk adalah menjalankan ajaran-ajarannya. Nah, disinilah sahabat sekalian, saya juga menduga, ya, ini bisa jadi kuatnya dari pihak, ya, dari pihak Az-Zaitun, dalam hal ini Panji Gumilang, CS, dan atau ketidakseriusan dari pihak Kementerian Agama. Nah, sahabat sekalian, selain soal pendidikan dan kurikulum dan ketertutupan itu, ternyata di Az-Zaitun ini juga berkembang yang disebut itu adalah toleransi ala pesantren Az-Zaitun. Nah, ini menarik ini. Kenapa saya mencoba mengungkap soal toleransi ala Az-Zaitun ini? Ini berdasarkan pengakuan Bapak Robin Simanulang. Kebetulan beliau adalah beragama dari umat Kristiani, dan beliau inilah yang hadir kemarin ketika sholat Idul Fitri, yang duduk di saf pertama itu. Beliau mengekspos di dalam salah satu acara talk show di televisi swasta, mengatakan bahwa kehadirannya ini bukan yang pertama kali. Jadi sebelumnya juga beliau sudah pernah hadir di sana. Kenapa? Karena memang beliau itu dekat dengan AS Panji Gumilang. Jadi ada ikatan persahabatan yang kuat. Ini pengakuannya. Nah, sahabat sekalian, kalau begitu kita lihat, ya, ini kan siapa sudah datang nih, Robin Simanulang, atas nama toleransi, atas nama kebersamaan, ya, saya pikir tidak masalah juga. Mungkin cara berpikirnya kita ikutkan adalah kaitan dengan apakah pernah misalnya Panji Gumilang itu hadir pula ke gereja. Namanya toleransi, ya kan? Dan saya pikir kalau ini dilakukannya dengan cara berpikirnya ada orang yang hadir dalam ibadah kita, saya pikir ini sesuatu yang tentu bagi dia cara berpikir seperti itu tidak salah dilakukan. Sahabat sekalian, kita coba apalagi bentuk toleransi yang dikembangkan oleh AS Panji Gumilang kaitannya dengan umat lain. Nah, ini pengakuan, lagi-lagi pengakuan daripada Bapak Robin Simanulang. Ini saya kutip dari wawancara dia dengan salah satu televisi swasta, mengatakan Panji Gumilang itu sering, ya, memberikan ucapan selamat Natal. Jadi bagi Pak Robin Simanulang ini sesuatu yang unik katanya. Dari sekian banyak kiai-kiai pimpinan pesantren, ini Pak Panji Gumilang ini memberikan ucapan selamat Natal. Ya, mungkin dalam bentuk mengirimkan karangan bunga atau bentuk lainnya. Bagi saya kalau seperti ini, saya pikir sesuatu yang masih dalam tahap membangun hubungan kemanusiaan, persahabatan. Saya pikir ini nggak ada masalah. Ya, meskipun bahkan pernah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan, ya, untuk mengucapkan selamat hari Natal. Tapi bagi saya, kita masih bisa memahami bahwa ini adalah, ya, dalam rangka membangun hubungan persahabatan. Mungkin masih bisalah kita pahami. Sahabat sekalian, di dalam dialog Pak Robin Simanulang ini juga terungkap cerita bahwa ketika berada di pondok pesantren itu AS Panji Gumilang mengatakan
seandainya ada misalnya santri Kristiani yang mau mondok di situ, dia akan didik menjadi Kristen yang sempurna atau paripurna. Artinya pesantren Az-Zaitun ini ingin juga menerima santri Kristiani. Ini menarik ini. Ini saya pikir novelty tingkat tinggi ini. Enggak ada yang melakukan seperti itu. Dan saya yakin juga nggak akan percaya juga kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita yang dari Kristiani untuk menuntut ilmu tapi di pesantren. Tentu enggak lah. Itu namanya salah cara berpikir juga. Ya kalau mendalami agama Kristen ya di lingkungan Kristen. Ya, kecuali mungkin seperti ingin mendalami dari aspek metodologi keilmuannya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para teman-teman kita untuk mendalami Islamic Studies, pendidikannya ke Belanda yang bukan notabene-nya bukan Islam, Australia, McGill University, Amerika dan lain-lain ya, Australia misalnya. Tapi itu dalam konteks untuk mendalami bagaimana orang mengkaji tentang Islam. Itulah yang disebut dengan Islamic Studies. Jadi orang mendalami kajian-kajian keislaman. Tetapi ini tidak. Jadi ada juga ada juga statement yang keluar itu, pengakuan dari Pak Robin ini bahwa ya siap. Nah, ini disampaikan oleh Pak Panji Gumilang ketika ada rombongan daripada kawan-kawan yang punya yang beragama Kristiani ke sana. Nah, kemudian juga yang menarik juga keluar statementnya, katanya adalah Pak Panji Gumilang ya siap membangun gereja kecil di pesantren Az-Zaitun, tentu kaitannya kalau ada santri Kristiani yang mondok di sana. Nah, ini menarik ini. Ini saya pikir barang baru ini, ya, barang baru dan agak punya nilai novelty tinggi. Tetapi tentu ini ada sesuatu yang perlu juga kita pertanyakan. Sahabat sekalian, terlepas dari persoalan-persoalan itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah ya tindakan daripada ya AS Panji Gumilang ini terkait dengan isu-isu keagamaan, praktek-praktek keagamaan yang menghebohkan dan membuat gaduh masyarakat ini bisa dipidana dengan dugaan penistaan dan pelecehan agama. Sahabat sekalian, kita lihat regulasi yang ada, yaitu penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di sini diatur ya, pasal 1 disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau ya melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu. Pasal 2 adalah barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri atau Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi itu atau aliran itu sebagai organisasi atau aliran terlarang satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Ini sudah jelas diatur di dalam undang-undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Kemudian ya, pasal 3, apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama Menteri
atau Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran, maka masih terus melanggar dalam pasal 1, maka orang atau pengadu anggota atau orang anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 tahun. Jadi ada tahapan memang kita lihat. Jadi berarti kalau kita lihat di sini ada peluang, ada potensi untuk terjerat dengan tindakan seperti yang dilakukan, dugaan ya. Jadi ada kemungkinan bisa ditarik ke soal pelanggaran terhadap PNPS nomor 1 ini. Nah, tetapi ada juga ya harus ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, kalau di dalam hukum KUHP kita lihat di pasal 156A, setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia diancam selama-lamanya 5 tahun. Jadi ini juga sudah jelas diatur di dalam undang-undang hukum pidana kita. Dalam hal penghinaan, saya bacakan sahabat sekalian, dilakukan secara tertulis atau melalui elektronik, ya, media elektronik dengan ancaman selama-lama 6 tahun. Jadi ini sahabat sekalian sudah jelas. Kemudian bisa juga diduga nanti ya disangkakan itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ya, nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dikuatkan atau junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik pasal 27. Coba sahabat sekalian kita lihat, kita baca. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebutkan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi dalam hal ini kegiatan-kegiatan seperti ya kita lihat bagaimana disiarkan langsung oleh lembaga resmi ya, oleh Az-Zaitun Official dan lain-lain itu, bagaimana telah terjadi praktek-praktek sholat, praktek khotib ya atau pelaksana Idul Fitri dan lain-lainnya itu diakses dan diberikan, ditransmisikan secara sadar, secara resmi oleh pihak Az-Zaitun. Nah, ini kita tentu kita berharap tentu tidak tujuan kita bukan untuk soal sanksi pidananya itu, tetapi tujuan kita adalah memberikan gambaran bahwa hati-hati kita akan bisa terjebak, bisa terjerat oleh undang-undang ya KUHP maupun undang-undang ITE. Nah, kita sudah lihat ya beberapa kasus ya penistaan yang ada di Indonesia, penistaan agama itu. Kita lihat kasus Ahok ya, kasus Rizik Syihab yang kebetulan dianggap penodaan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kasus Permadi Arya alias Abu Janda 2021 ya. Kemudian kasus Sukmawati Soekarno Putri 2018. Jadi sahabat sekalian, ini semua kita tentu kita berharap dari pihak Az-Zaitun, mari kita koreksi, mari kita evaluasi kembali, dan jika ada pemikiran-pemikiran ingin mengembangkan rasional dan ilmiah itu harus memulai dasar-dasar, cara-cara, metodologi ilmiah yang benar, yang tepat. Termasuk juga memahami kaidah-kaidah yang ada dalam aturan agama kita. Saya kembali mengulang, dalam soal ibadah jangan diotak-atik, ya, jangan diotak-atik. Itu tidak wilayah daripada ilmiah atau rasional. Karena banyak ibadah itu yang juga tidak perlu dirasionalkan. Sami'na wa ata'na, laksanakan saja. Tapi soal muamalah silakan, bisa dilaksanakan dengan berkreasi. Bidang ekonomi, bidang yang lain-lain semuanya adalah majalul ijtihad, tempat kita untuk melakukan ijtihad.
Agar ini kasus atau soal-soal daripada yang kontroversial ini tidak berlanjut, ya, maka saya sarankan kepada pihak Kementerian Agama, ya, untuk membentuk tim agar mengevaluasi, meninjau, sehingga apa yang sebenarnya terjadi itu dapat diketahui, dan jika itu ada hal yang perlu dibina, dilakukan pembinaan secara baik, sehingga potensi pesantren yang besar yang bagus seperti itu jangan dikotori, jangan hanya gara-gara satu orang atau beberapa orang sehingga lembaga yang sudah bagus itu akan menjadi kurang produktif. Dan pada sisi lain tentu juga ini adalah soal kewenangan negara. Negara tidak boleh kalah dengan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu, maka perlu dilakukan tindakan tegas dan terukur melalui beberapa hal. Misalnya saya sudah sebutkan tadi adalah melalui pembentukan tim pencari fakta yang mungkin bisa dilibatkan adalah Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, atau Kemendagri, Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia, dan lain-lain. Saya pikir inilah beberapa yang harus kita carikan solusinya, sehingga ya, jangan karena setitik nila merusak susu sebelanga. Jadi tujuan kita semua adalah agar kita semua, tindakan kita itu selalu ada yang memberikan masukan, ada yang mengawasi, ada yang mengkritik. Semuanya tujuan adalah untuk kebaikan bersama, bukan untuk menghinakan, bukan apalagi untuk menzalimi atau memfitnah. Oleh sebab itu saya sarankan kepada Bapak Panji A.S. Gumilang sebagai sesama muslim, maka kita berbagi tugas. Saya tahu persis bahwa Bapak Panji Gumilang punya potensi, punya kemampuan dengan tim untuk menggerakkan pesantren itu secara baik. Mungkin aspek pengembangan entrepreneur pesantren itu bisa dikembangkan, sedangkan aspek-aspek syariah dan hukum dan praktek keagamaan jika kurang paham jangan dilakukan di luar kemampuan kita. Semoga kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi dapat rahmatnya, karena kita semua adalah bersaudara. Demikian saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.